Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini, Dewanus Patrianus Samu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Dasar Katolik Besar akan melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi untuk budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari sebentar. Jadi konsep utamanya ini, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif. Kemudian berikut kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini topik-topik ini saya rasa kita semua sudah pernah belajar ya. Jadi ini yang beliau menjelaskan kembali. Kita langsung masuk pada perubahan paradigma belajar. Jadi ini pembelajaran dengan paradigma baru seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari pembelajaran yang dilakukan dulu yang akhirnya ini kita kenal itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi itu meyakini bahwa setiap murid itu memiliki cara belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda, cara belajar yang berbeda. Misalnya kemarin itu ada contoh, misalnya di kebun binatang mungkin kita pernah lihat di kebun binatang itu ada gajah, ikan, monyet, harimau dan lain-lain. Kemudian mereka diberikan ujian yang sama, yaitu siapa yang bisa menaik pohon. Dari ketiga dari hewan-hewan ini yang jelas yang juara nanti yaitu monyet karena dia pandai naik pohon. Sedangkan gajah dan lain-lain yaitu pasti mereka akan kalah. Begitu juga dengan murid. Jadi murid itu memiliki potensi yang beragam dalam kelas yang kita lihat itu. Mungkin dia punya bentuk tubuhnya itu sama, pribadinya sama, tapi dia memiliki potensi yang beragam. Jadi ada dalam kelas itu ada siswa yang bisa menulis atau bisa menulis, ada yang bisa menggambar dan lain-lain, memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut. Jadi itu untuk perubahan paradigma belajar. Kemudian ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri dengan elemen-elemennya masing-masing. Ini dia Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Jadi dia mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan kita sebagai pendidik dari menuntun bagi seluruh kegiatan korporat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Jadi anak itu dituntun sesuai dengan kodrat alam di mana dia tinggal, lingkungan sekitar dan kodrat zaman. Tapi sebagai anak-anak itu kita harus memperhatikan perkembangan zaman itu supaya diberikan kepada mereka. Jadi mungkin seperti itu untuk kita filosofinya. Kemudian kita masuk yang berikut terkait dengan topik yang kedua, yaitu disiplin positif. Jadi yang pertama itu kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini 3 komponen dalam disiplin positif. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini nanti kita lihat lagi yang berikut. Yang berikut bagian yang ketiga terkait dengan kebutuhan dasar manusia.
Jadi yang pertama ini perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Jadi ada anak-anak yang kita lihat di sini mungkin dia tidak kurang disiplin begitu. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu dia kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Jadi misalnya pada anak ahok, tidak terus ya. Padahal dia di rumah itu dia dapat kasih sayang, atau mungkin di rumah itu mungkin selalu dikekang sehingga salah satu kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi. Jadi apa kebutuhan dasar dari anak-anak atau manusia? Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang berikut penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak kita di sekolah juga yang kebutuhan ya. Jadi mungkin kalau kita lihat anak-anak yang cenderung nakal, melanggar aturan, melanggar disiplin itu mungkin kebutuhan dasar anaknya ini ada yang tidak terpenuhi. Mungkin mereka tinggal jadi misalnya kasih makan dia, tetapi mungkin kita tidak memberi kebebasan kepada anak, atau kita tidak memberi kesenangan atau rasa kasih sayang. Jadi itu mungkin yang menyebabkan anak-anak itu mencari perhatian di luar, gitu, yang melanggar aturan disiplin seperti itu. Jadi kita lihat ini untuk penjelasannya, bertahan hidup lebih kepada fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan biologis. Jadi itu bertahan hidup. Kemudian yang berikut kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini kalau yang pertama itu fisiologis, yang ini psikologis. Kebutuhan akan disayangi dan diterima, hubungan sosial dan lain sebagainya di keluarga, itu teman, pasangan hidup, teman kerja, dan lain-lain. Jadi itu penjelasan tentang rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kemudian yang berikutnya itu kebutuhan akan kebebasan, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Jadi mungkin anak-anak itu melanggar disiplin, mungkin karena salah satunya mungkin mereka tidak didengarkan. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian tidak akan menghargai anak-anak sehingga pada akhirnya mereka melanggar disiplin. Kemudian kita lihat yang berikut, ini ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi bebas, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi ini juga kebutuhan hidup dari manusia, termasuk anak-anak. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh pada orang lain, dan mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi itu salah satu kebutuhan akan kebebasan. Dan terakhir kesenangan akan bermain dan tertawa dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Jadi jika kita lihat anak-anak kita di sekolah, misalnya ada yang nakal sekali begitu, jadi mungkin kita cek lagi untuk 5 kebutuhan sama atau kurang kali yang tidak terpenuhi dari anak, sehingga dia mungkin seperti itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut yang berikut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kira-kira motivasi perilaku. Mengapa misalnya anak-anak, mengapa mereka datang ke sekolah? Mengapa mereka mau belajar? Jadi mungkin seperti itu. Mengapa mereka menaati aturan-aturan yang ada di sekolah? Jadi motivasi yang pertama, keterapan dari anak-anak, kalau tidak tertiba. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak main sekolah, terlalu sekolah ini, nggak lupa. Jadi itu yang pertama, itu motivasinya dia datang ke sekolah. Kemudian yang berikut, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, ya anak-anak, jangan saya dapat poin tinggi, dapat hadiah.
hadiah lupa, misalnya seperti itu juga salah satu motivasi perilaku dari manusia, yaitu anak-anak kita. Kemudian yang berikut, ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi kira-kira dari 1, 2, dan 3 ini, kira-kira yang kita mau pada anak-anak itu motivasi yang mana, apa? Bagian nomor berapa? Yang nomor 3 ya. Yang nomor 3, jadi untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang ingin kita mau munculkan di anak-anak itu yang sekarang itu yaitu motivasi internal. Dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang akan kita buat itu untuk memunculkan motivasi internal dari anak tersebut. Misalnya, aslikan misalnya anak-anak, misalnya itu saat ke sekolah misalnya tepat waktu, itu karena bukan karena misalnya bukan karena takut kepala sekolah atau apa, memang enggak tugas dan kewajiban lakukan. Dia berarti dari dalam diri memenuhi tugas aku sebagai guru, saya harus datang dan memberikan teladan pada misalnya contoh jadi itu berarti dia memiliki motivasi internal. Dan ini motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang akan kita pelajari. Kemudian yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 kata-kata yang kunci di sini: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini mungkin kita bisa kasih definisi apa yang menurut IPM dan Pak. Kira-kira seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, restitusi itu seperti apa. Yo. Karena kita mau anak-anak muncul motivasi internalnya. Itu adalah tujuan utama dari disiplin positif. Jadi kita lihat dengan konsekuensi dan restitusi. Jadi ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun, mencari kebutuhan dasar, mencari kebutuhan dasar yang bisa digunakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan menguatkan, dan fokus pada solusi. Jadi restitusi, ini contohnya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ari berangkat. Dengan Brian. Jadi kalau hukumannya itu menghukum Ariel dan Brian untuk membersihkan mesin. Jadi itu contoh kalau hukuman. Kemudian yang berikut konsekuensinya, guru menyuruh Ariel dan Brian menulis perjanjian untuk tidak mengulangi sebanyak 50 kali di kelas. Di kertas. Kemudian yang ketiga restitusi. Guru menjajakan keyakinan kelas dan membantu Ariel dan Brian dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang paling bagus di sini adalah sedangkan hukuman dan konsekuensi ini, kalau konsekuensikan hukuman tapi menggunakan nama, karena contohnya kan menulis sebanyak 50 kali asalnya asalnya bukan. Sedangkan hukuman dan konsekuensi itu pakai tenang. Baik, terima kasih. Jadi hukuman itu seperti yang dikatakan Pak Afren tadi, itu yang pertama. Kemudian yang berikut yaitu hukuman itu dan berhubungan dengan perilaku yang dia buat tadi. Dan konsekuensi tadi itu akibat dari apa yang dia buat tadi. Menulis perjanjian itu tidak mengulangi lagi. Jadi dia masih berhubungan dengan yang kasus yang dia buat. Sedangkan restitusi itu kita menanyakan keyakinan kelas dan membantu Ari dan Brian dalam menyelesaikan masalah. Jadi kami itu pastikan dalam masalah mencari jalan keluar dari
ya benar juga Pak. Kalau hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, mulut takut, menyiksa, mulut tidak ramah. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Jadi merusak hubungan juga ternyata yang memberikan penghargaan. Mungkin ada anak A diberi penghargaan, ada anak B, kita penghargaan, ambil dan merusak hubungan, merampas hak menghargai diri. Jadi itu tadi kita termotivasi itu hanya kalau kita dapat itulah Pak. Juga penghargaan, menghukum dengan sistem ranking. Kemudian posisi kontrol guru. Yang berikut, bagian yang berikut yaitu posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi dari gambarnya itu pasti kita sudah tahu mana yang paling baik. Yang paling baik itu ya ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama penghukum, yaitu pasti yang paling tidak baik, tidak bagus diterapkan di sekolah. Tapi kita lihat posisi kita sekarang selama menjadi guru, kira-kira kita berada di posisi kita lihat kira-kira posisi penghukum itu seperti apa, posisi manajer itu seperti apa, kita lihat sama-sama. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi penghukum ini contohnya itu bisa jadi kasus siswa berkelahi dengan temannya. Kalau dia guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, jadi patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Ya, contohnya misalnya itu mati ambil semua ya, wilayah pasar. Jadi yang berdiri dia apa? Ya, itu tikul bantu. Jadi itu adalah baik. Itu posisi guru sebagai posisi guru sebagai guru. Kemudian yang berikutnya itu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini membuat kalimat-kalimat yang dikeluarkan guru itu seperti yang membuat anak merasa bersalah. Misalnya, berapa kali ibu harus beritahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi kemudian posisi teman, ayo jangan berantem lagi, buat ibu bangga dengan kalian. Kali ini tidak dapat apa kalau kalian salah. Sebagai teman, sebagai teman. Kemudian berikut, memantau kamu sudah melanggar aturan, apa konsekuensinya? Posisi guru sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi guru sebagai manajer. Jadi posisi guru sebagai manajer ini dia menerapkan salah satu tadi yang kita sudah pelajari tadi, yaitu restitusi. Dia menerapkan restitusi dalam menghadapi murid yang membuat kesalahan. Dan yang berikut untuk segitiga restitusi yaitu kita pelajari pada setelah ini. Kemudian yang berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Baik, terima kasih. Pertama saya membuat keyakinan kelas itu dengan pertama saya membagi tugas kepada siswa. Mereka menulis aturan-aturan yang ada di dalam kelas, baik itu dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Buat, kemudian setelah bekerja baca bersama, kemudian ditempel dari situ. Ambil kesimpulan itu dari tulisan-tulisan mereka. Misalnya tidak ada anak yang menulis sendiri, tidak boleh mengganggu teman saat menulis. Jadi kesimpulan dari tidak boleh mengganggu teman itu adalah saling menghargai. Oh, itu yang betul.
Jadi prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi ada pertanyaan ini, ada 3 pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang berikut, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi kemungkinan jawaban kita adalah keselamatan ini adalah yang bisa cocok salah cocok tadi mengenai mungkin. Jadi itu seperti itu, berarti kata keselamatan ini yang merupakan keyakinan kelas. Ini misalnya lihat yang itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan pada saat COVID misalnya? Saudara lihat pakai masker, ya cuci tangan terus. Ini kesehatan kita, kesehatan. Jadi ini juga yang ini merupakan keyakinan. Jadi keyakinan universal pokok. Jadi kalau misalnya mengapa pakai helm? Tentang tilangan polisi. Berarti itu bukan keyakinan tapi masuk ke aturan. Seperti itu. Jadi ini dia punya keyakinan itu. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti itu. Dan keyakinan ini adalah keyakinan atau motivasi yang muncul dari dalam diri, motivasi internal. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada yang sudah bergerak. Sedangkan peraturan yang akan dibawa ke keyakinan kelas. Misalnya aturan di kelas itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelas yaitu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu juga sampai terakhir dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi mungkin seperti itu perbedaan antara aturan dan keyakinan. Dan keyakinan ini lebih menggunakan kata-kata positif. Dilarang ini kan kalimat negatif. Jadi dia lebih menghormati orang lain dan diri sendiri. Seperti itu. Ini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Seperti tadi kegiatan universal bersifat abstrak. Kemudian dibuat dalam kalimat positif, misalnya tidak boleh membuang sampah. Nah, itu bukan kalimat negatif, kalimat positifnya seperti apa? Kemudian keyakinan kelasnya ini juga dibuat dari aturan, misalnya peraturan kelas dan disepakati bersama.
Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kemudian yang berikut segitiga restitusi. Jadi jika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, jadi mungkin kita perlu melakukan menerapkan segitiga restitusi kepada murid dan untuk memunculkan motivasi internal. Kita coba buat menggunakan segitiga restitusi. Jadi dengan segitiga restitusi ini bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur dan memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita lihat ini segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi misalnya kita di kelas itu sudah membuat peraturan kelas, kemudian dibawa ke keyakinan kelas, dan pada misalnya hari-hari berikutnya ada anak-anak yang melanggar peraturan itu, jadi kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini kepada yang. Jadi dengan segitiga restitusi menurut para ahli itu bisa memunculkan motivasi internal tadi, motivasi internal anak. Kita lihat tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya kita panggil dulu anaknya, anak yang berbuat salah kita panggil, jadi yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Sebagai anak ini akan menjadi luar biasa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya sebelum juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kita bisa menyelesaikan. Jadi buat anak merasa nyaman, itulah boleh menstabilkan identitas. Tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Jadi itu kasus-kasus tertentu gitu. Misalnya juga teman, saya pakai kamu berhak melakukan itu. Jadi mungkinlah ini juga tahap yang pertama. Kita intinya di stabilkan identitas ini kita membuat anak merasa nyaman. Ke tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita mulai, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang baik. Misalnya anak takut minum ini, nama dia orang itu bertanggung jawab. Mungkinlah kalimat keduanya kita pakai seperti itu. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, ini untuk alasan ini mungkin dia akan ceritakan kembali 5 kebutuhan dasar itu, 5 kebutuhan dasar anak itu atau manusia. Mungkin ada salah satu yang dia terpenuhi. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi itu yang pertama intinya itu membuat nyaman dulu. Dari nyaman itu kita tahap yang kedua itu kalau dia sudah merasa nyaman pasti dia akan katakan semua apa masalahnya. Salah satu kebutuhan dasar anak dari kebutuhan manusia itulah saya pemenuhi kebutuhan itu. Pasti ada yang belum terpenuhi. Validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikut yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai atau yang berikut, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang dia kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan itu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang berikut validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini dibuat solusi atau cara, salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengatasi anak-anak yang berbuat kesalahan. Jadi yang pertama tadi buat untuk peraturan kelas, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa. Jika ada yang melanggar keyakinan kelas, kita bisa buat mengatasi masalah tersebut, menunjukkan motivasi dia itu dengan segitiga restitusi. Jadi mungkin seperti itu materi kita pada siang hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian.